maka wajar membaca sholawat, memuji Muhammad. Siapa yang mau protes? Tidak bisa, meskipun protes tidak akan bisa. Jasmani tidak bisa sholat kalau tidak ada ruhani. Bukan kita mengaku Muhammad, bukan, tapi meleburkan. Sholatlah kamu sebagaimana engkau sholat melihatku. Yang menyembah itu adalah Muhammad, yang dipersembahkan, yang utusan itu adalah Ahmad, yang disembah rahasia. Kembali ke rahmatullah itu tidak kemana-mana, saudara. Allah itu tidak bertempat. Kemaharuan kemana tempatnya? Maka orang-orang mustahil bisa mengenal Allah tanpa melalui Nur Muhammad. Allah Ta'ala itu ya zat, ya sifat, ya asma, ya afal. Nah kalau dipisah-pisah itu bukan Allah. Secara hakikat pikiran itu adalah iblis. Kalau dalam metode praktek jangan digunakan pikiran, pakai rasa. Bagaimana caranya? Saksikan, pandang itu. Kalau orang-orang yang mengatakan syahadat penyaksian tapi tidak bertemu itu salah, bersalahan. Makanya saksikan itulah qad ja'akum rasul. Tapi Nur Muhammad sendiri, Allah Ta'ala sendiri yang wujud kepada Nur Muhammad mengajari dirinya sendiri. Itu secara hakikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu tidak akan bisa mengenal Allah kalau tidak kenal dengan Muhammad. Tidak akan bisa mengenal Allah kalau tidak mengenal diri. Dan tidak bisa mengenal diri kalau tidak tahu asal kejadian diri. Jadi seseorang itu tidak akan bisa mengenal Allah tanpa mengetahui atau mengenal diri Muhammad. Diri Muhammad yang hidup, ini yang paling penting. Ini mengenal diri Muhammad. Kalau mengenal Nabi Muhammad kita tidak bisa lagi karena beliau telah berpulang. Jadi yang kita kenali, yang sekarang ini, yang pada diri kita, yang mana laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang pada diri kalian, diutus yaitu Muhammad, ruh pada diri kita. Nah, jadi kita itu tidak akan bisa mengenal Allah kalau tidak kenal dengan Muhammad. Siapa itu Muhammad? Siapa? Ana Abul Arwah. Aku itu bapaknya ruh. Ini Nur Muhammad. Adam itu bapaknya batang tubuh. Nah, yang namanya Muhammad itu barangnya ruhani. Jadi kalau kita tidak bisa mengenal Muhammad ruhani, maka tidak akan bisa, mustahil. Tanpa ruhani tidak akan bisa. Meskipun bagaimanapun caranya, tanpa mengenal ruh, mengenal Muhammad, tidak akan bisa. Jadi yang mengantarkan kepada Allah hanyalah Muhammad yang ada pada diri, Muhammad yang hidup. Cuma kadang-kadang orang itu tahu di nama saja. Tahu di nama saja, nama Nabi Muhammad, karena beliau sudah wafat, kita dan tidak akan pernah berjumpa beliau kecuali melalui mimpi dengan orang-orang yang didatangi atau mendatangi beliau. Itu rahmat daripada Allah. Tapi yang disaksikan di sini adalah Muhammad pada diri. Maka inilah yang paling penting di dalam diri kita. Ini. Makanya tanpa Muhammad atau Muhammad batin atau Ahmad tidak akan bisa. Lahirnya Muhammad adalah rahmatan lil alam. Rahmat batang tubuh kita ini. Lahirnya ini kalau tidak ada ruh pada jasad, semuanya ini bangkai sudah. Nah, terima kasihlah kepada Nur Muhammad. Maka wajar membaca sholawat, memuji Muhammad, menyanjung Nur Muhammad, karena tahu siapa yang disanjung, orangnya pada diri, barangnya pada diri. Jadi Nur Muhammad, ruh Muhammad itulah yang kita cari. Untuk mencari jasadnya Nabi Muhammad tidak akan bisa. Yang kita saksikan, yang kita kenal yaitu Muhammad pada diri. Nah, kebetulan kebenaran pas nama Nabi kita dan nama ruhani kita adalah Nur Muhammad. Dan kebenaran nama Nabi Muhammad kita adalah Nabi Muhammad. Kebenaran nama Nur Muhammad adalah Nur Muhammad. Kebetulan kalau bilang orang bilang. Maka kita ini wajib untuk mengetahui asal itu.
Maka kalau di dalam ilmu syariat, Nabi Muhammad SAW mengatakan ummati, 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 itu kepada umat di dalam syariat. Tapi kalau di dalam ilmu hakikat, ummati, 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 kalau kita tarik kepada diri, itu kepada jasmania, itu kepada batang tubuh. Ummati, 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 batang tubuh. Karena Nur Muhammad ini tidak akan mau meninggalkan batang tubuhnya. Maka Nur Muhammad itu ruh sebijian, ruh. Jangan pernah melenceng. Maka celakalah bagi mereka yang tidak mengenali aku di dunia, kata baginda Rasul. Ada. Kalau tidak mengenali Muhammad, Sayyidina Muhammad, Nur Muhammad, apa maknanya? Celaka bagi mereka yang tidak mengenalku di dunia. Dunia batang tubuh jasmani. Sedangkan Muhammad, Nur Muhammad adalah diri rohani. Jadi kenali diri rohani ada pada jasad. Kenali Muhammad ada pada di dunia, ada pada batang tubuh, di dalam batang tubuh. Jadi wajib menyatakan diri Muhammad, wajib melebur kepada diri Muhammad. Kalau Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah, itu adalah petunjuk bagi kita, GPS bagi kita. Kalau Nur Muhammad turuh. Inilah yang ingin dikenali, inilah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib untuk mencintai Nur Muhammad, wajib untuk meleburkan ke situ, wajib untuk memuji, bersolawat kepada beliau. Kalau tanpa Nur Muhammad telinga tidak bisa mendengar, tanpa Nur Muhammad mulut tidak bisa berbicara, jikalau tanpa Nur Muhammad kaki tidak bisa berjalan. Muhammad apa? Ruhani. Siapa yang biasa? Siapa yang mau protes? Tidak bisa, meskipun protes tidak akan bisa. Jasmani tidak bisa sholat kalau tidak ada ruhani. Jadi bukan jasmani yang sholat. Yang sholat itu adalah ruhani. Cuma yang bernyata kepada batang tubuh yang Muhammad. Maka yang menerima perintah sholat yang Muhammad itu Nur Muhammad. Ruhani, Ahmad. Ruhani yang sholat. Yang sholat, yang mengangkat takbir ruhani. Yang melihat ruhani. Yang berbicara, berkalam ruhani. Yang mengaji ruhani. Yang sholat siapa? Yang Muhammad. Muhammad, bukan kita. Sallu kama ra'autumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu sholat itu melihat aku. Ini sebenarnya ada beberapa arti. Arti secara syariat, sholatlah kamu sebagaimana engkau sholat melihat aku. Itu secara syariat, melihat Nabi Muhammad atau melihat orang-orang yang telah bertemu dengan Nabi Muhammad. Itu secara syariat. Kalau secara hakikat, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Dan kamu sholat itu, kita sholat itu melihat aku. Melihat aku, kata Nur Muhammad, kata Nabi Muhammad adalah melihat Nur Muhammad yang ada pada diri. Sama dengan Nabi Musa melihat Allah. Kan ada dua arti. Kalau arti syariat, Nabi Musa melihat Allah Ta'ala. Tidak sesuai dengan dalil laisa kamitslihi syai' kalau ditarik dalam syariat. Masa Nabi Musa melihat Allah Ta'ala? Karena tidak pas kalau secara syariat, secara itu laisa kamitslihi. Secara hakikat bagaimana? Nabi Musa melihat Allah. Nabi Musa pingsan itu fana, melebur. Allah yang melihat dirinya sendiri. Begitu juga seperti tadi, sholat engkau sebagaimana engkau melihatku sholat. Sebagaimana kamu sholat itu, kamu melihatku pada saat sholat. Bukan kamu yang sholat. Yang melihat itu aku. Bukan kita mengaku Muhammad, bukan. Tapi meleburkan. Sholatlah kamu sebagaimana engkau sholat melihatku. Berarti pada sholat itu adalah hakikatnya adalah Nur Muhammad. Inilah yang dikatakan Rasulullah, menyerahkan diri kita kepada Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Apa itu Rasulullah? Secara hakikat, Rasul itu utusan Allah. Karena beliau adalah utusan, itulah yang
wajib untuk dinyatakan, wajib untuk dikembalikan, dileburkan kepada Rasulullah. Bukan mengaku Rasulullah, tapi menyatakan, mengembalikan. Jadi jangan bersalah kita di dalam pengakuan, di dalam pengiktikadkan, di dalam keyakinan, di dalam penyerahan total. Inilah yang asli. Jangan kita ini selalu mau dibodoh-bodohi. Inilah Latifatur Rabbani. Latifatur Rabbani itu mahar ruang yang bernampak kepada Muhammad Ruh Idofi. Karena ruh Latifatur Rabbani itu bertajalli. Karena kalau langsung tidak akan bisa pecah jasmani. Jadi bertajalli kepada Ruh Idofi. Kemudian roh Latifatur Rabbani ini berpecah kepada roh hewani, kepada binatang, roh nabati kepada tumbuhan, roh nabati, roh Latifatur Rabbani bertajalli lagi kepada insan, namanya roh idofi. Jadi dalam tumbuhan-tumbuhan roh juga, di dalam tumbuhan binatang juga ruhani. Kalau binatang apa dia? Roh hewani. Kalau tumbuhan tadi apa? Roh nabati. Kalau manusia roh idofi. Apa itu kalau roh idofi? Kemana kembalinya? Kepada Latifatur Rabbani. Latifatur Rabbani. Jadi kita jangan bersalah di dalam itu. Bukan kita mau menjadi Muhammad, tapi kenali itu. Jadi ketika sholat batang tubuh, yang menyembah itu adalah Muhammad, yang dipersembahkan, yang utusan itu adalah Ahmad, yang disembah rahasia. Jadi yang sebenar-benarnya sholat itu Muhammad. Muhammad nampak kepada batang tubuh. Yang disembah adalah rahasia, maksudnya rahasia adalah zat. Sebenarnya di sini kalau ditauhidkan lagi, dikaitkan lagi, dikedalamkan lagi, tidak ada yang menyembah karena Allah Ta'ala sendiri yang memuji dirinya. Allah Ta'ala bertajalli kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad memuji Allah, memuji kepada zatnya. Jadi Nur Muhammad itu adalah wujud Allah. Wujud Allah ini memuji kepada zatnya sendiri. Zat Allah menyaksikan Nur Muhammad. Jadi kembalikan. Jangan sampai kembali kepada salah kembali. Jangan. Yang mana sih kembali kita? Kemana kembali kita? Tidak akan bisa kita mengenal Allah tanpa Muhammad. Muhammad ini sifat Allah, Muhammad ini kenyataan Allah. Muhammad ini wujud Allah, yaitu ruhani. Jadi apa? Di manakah keberadaan Allah Ta'ala? Di sini kah? Di sini. Allah Ta'ala tak bertempat. Allah Ta'ala tidak berada, tidak ada keberadaan, namun bernampak, bernyata kepada Nur Muhammad. Seseorang itu bertauhid itu, tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul zat, sampai tauhidul zat. Tidak ada yang bisa di atasnya, yaitu kunhi zat. Tidak ada bisa. Tidak akan ada bisa yang mengetahui Tuhan sebenarnya zat Tuhan. Sudah sering dijelaskan itu. Dari sampai kepada zat. Jadi yang mana itu Allah, yaitu zat, sifat, asma, dan af'al. Mana wujudnya? Pada Muhammad. Yang ada tuh Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Ini jangan kita ragu. Inilah pakaian orang-orang arif billah. Inilah pakaian para ahli sufi. Mau kemana? Kita putus meyakini rohani, putus lagi. Terserah saja. Yang penting itu nafsi-nafsi ya, kembali kepada diri. Kembali ke rahmatullah itu tidak kemana-mana, saudara. Allah itu tidak bertempat. Kemaharuang kemana tempatnya? Inilah Nur Muhammad, inilah batang tubuh juga menjadi rahmatullah. Rahmatnya Allah kembali ke rahmatullah, ke dalam. Kemudian berhilang sebelum dikubur. Orang-orang yang pasti tahu, dia tidak kemana-mana. Diberitahukan oleh Allah, dia tidak kemana-mana. Saksikan itu. Ruh ketika naik turun namanya napas. Ruh ketika di telinga mendengar. Ruh ketika
di kaki bisa berjalan, ruh ketika tangan bisa bergerak. Nampak kan gerak? Jadi yang dilihat tuh kudrah, iradah, ilmu hayat sama basar kalamnya. Nyata. Jadi kalau sudah mesra seperti ini tidak akan meninggalkan batang tubuh karena sudah klop, sudah kawin. Jadi Nur Muhammad tuh wajib untuk menikah dengan tubuh, menikah dengan hati, menikahkan dengan nyawanya, menikahkan dengan rahasia. Maka orang-orang mustahil bisa mengenal Allah tanpa melalui Nur Muhammad. Tanpa itu tidak akan bisa. Karena ini mau mengenal daripada zat diri Allah Ta'ala. Kemudian zat dirinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sir rahasia itu, zatnya itu wajib wujud. Nah, pada Nur Muhammad. Makanya harus dipahami, harus dijelaskan. Jadi perlu memang diketahui saudara-saudara. Jasmani, ruhani, nurani, robbani. Kalau jasmani hukumnya muhaddas, hancur. 1. Nah, yang kedua ruhani Nur Muhammad itu kekal. 3. 2. Jadi 1 ini diangkat oleh yang 3. Nah, yang 1 ini jasmani, muhaddas. Kalau yang 3 ruhani, nurani, robbani itu qadim. Nah, kalau jasmani, ruhani, nurani, robbani. Yang 1 ini jasmani, muhaddas. 3 ini adalah muqaddim, qadim. Nah, jadi jasmani adalah batang tubuh, ruhani adalah qalbu, kemudian nurani adalah Nur Muhammad, Allah Ta'ala adalah robbani. Makanya kemarin dikembalikan langsung kepada Nur Muhammad, nurani, diri zohirnya, sehingga tidak memandang lagi jasmani dan ruhani. Jadi batang tubuhnya, batang apanya yang dulunya batang tubuh jasmani, ruhnya adalah, batinnya adalah ruh, itu digantikan tuh badil. Menjadi diri zohirnya adalah Nur Muhammad, nurani, batinnya adalah rubbani Allah. Jadi Allah dengan Muhammad. Tapi betul-betul di dalam penyaksian. Jangan bertahan di jasmani muhaddas, kembalikan yang muhaddas daripada yang qadim. Jadi kita tidak memandang lagi ada batang tubuh, maksudnya ada rambut, ada alam semesta, ada itu. Makanya kayak pertanyaan-pertanyaan yang sudah jelas ditanya lagi berbahaya. Nanti melenceng. Oh, apakah Allah itu begini? Apakah Allah ini? Allah itu laisa kamitslihi syai'. Makanya sering dijelaskan, bedakan yang mana sih? Kalau bisa, kalau perlu, kalau memang betul-betul tidak tahu, lihat video mulai dari pertengahan atau dari awal, supaya kita tidak bersalahan, tidak menyerupakan, karena ini akidah berbahaya. Bagaimana mau diserupakan sedangkan dialah segala sesuatu? Segala sesuatu maksudnya Allah Ta'ala itu ya zat, ya sifat, ya asma, ya af'al. Nah, kalau dipisah-pisah itu bukan Allah. Nah, begitu. Paham? Sama dengan ini. Kita tidak lagi memandang diri zohir ini adalah jasmani, diri batin adalah ruhani, tidak. Tapi Nur Muhammad, diri zohirnya, diri batinnya adalah robbani. Jadi pada hakikatnya kita sudah tidak lagi memandang yang muhaddas. Sudah tidak ada lagi yang muhaddas di dalam pandangan batin kita. Jadi sudah betul-betul diri zohir sudah menjadi Nur Muhammad, alam semesta Nur Muhammad, semuanya batinnya adalah Allah. Nah, kalau sudah begini, sempurna penyaksian. Diri zohir menyatakan daripada yang batin, diri batin menyatakan aku tuh telah zohir. Ini 2 kalimat syahadat. Jadi kemana-mana 2 kalimat syahadat tetap dimesrakan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mesrakan Nur Muhammad, mesrakan Nur Muhammad. Seperti tadi memang kita jelaskan pelan-pelan bahwa yang dikatakan Nur Muhammad itu adalah ruhaninya. Ruhani ini karena ruhani daripada nur, tiada lain. Makanya kita jadikan yang tadi jasmani, rohani, nurani, robbani. Jasmani hancurkan dalam pandangan batin, rohani juga, yang ada hanya nurani dengan robbani. Jadi sempurna syariah ya toriko, hakikat ya marifat, syariat ya jasmani, toriko yang ya rohani tadi kepada kolbu, hakikat ya kepada Nur Muhammad, marifat adalah robbani yaitu Allah.
Jadi satu wujud, empat komponen itu tidak akan terpisah. Tidak akan terpisah, saudara-saudara. Jasmaninya, rohaninya, Nur Muhammadnya, Rabbaninya tidak akan terpisah. Yakin. Lenyap tiada bangkai, hilang tiada rupa, lenyap tiada bangkai. Inilah perjalanan orang arif billah. Karena kita membicarakan ini ilmu teori. Ilmu teori. Cuma dengan ilmu teori ini bisa dipraktekkan, insya Allah akan kembali dengan secara sempurna. Yaitu tadi, kenal dulu Nur Muhammad, asal mula kejadian diri, awal mula yang dijadikan Allah. Makanya jangan salah paham. Kita ini mencari adalah di dalam rahasia diri. Karena di dalam diri Nur Muhammad itu adalah diri Allah Ta'ala. Bukan di dalam diri kita ada Allah, bukan begitu. Hancurkan dulu jasmani, rohani. Jadikan nurani diri zohir, Rabbani adalah diri batinmu. Jadi betul-betul ini pelik sebenarnya. Pelik. Sebenarnya gampang, tapi prakteknya itu ketika menjalankan praktek itu biasanya kena pikiran. Pikiran ini yang membuat bingung. Makanya selalu dibilang secara hakikat pikiran itu adalah iblis. Kalau dalam metode praktek jangan digunakan pikiran, pakai rasa. Bagaimana caranya? Saksikan, pandang itu. Pandang itu yang memandang. Pandang itu ruh yang melihat, pandang itu ruh yang mendengar, kayak kemarin kan begitu. Tapi kalau mau metode ini, yang lain juga bisa. Metodenya menghancurkan jasmani dengan rohani. Jadi yang ada diri zohir, kemudian semesta alam adalah Nur Muhammad semuanya, diri batinnya adalah Allah. Jadi Allah Muhammad, zat dengan sifat, sudah komplit. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Saksikan itu pada diri. Baru nyatakan, masuk ke dalam diri lalu nyatakan. Jangan di dalam terus, jangan di kosong terus, jangan di maharuan terus, tapi nyatakan. Karena yang aku itu, yang sir itu ingin menyatakan dirinya, ingin memperkenalkan dirinya pada Nur Muhammad. Jadi Rasulullah itu secara hakikat adalah utusan Allah. Kenapa bisa dinamakan utusan Allah? Kenapa? Karena menjadi rahmatan lil alamin, karena untuk menjadi khalifatullah. Tapi kita masalahnya kita tertahan terus di muhaddas, tertahan terus di muhaddas, di yang baharu. Sementara kita belajar ini tidak. Di dalam pandangan batin tidak ada lagi yang muhaddas. Meskipun di dalam kaidah ilmu syariat ya jelas ada, semuanya muhaddas. Tapi ini kita belajar ilmu ma'rifat di dalam, ke dalam. Jadi di dalam pandangan sir tidak ada lagi, karena sudah dihancurkan jasmani dengan rohani. Kalau jasmani dengan rohani sudah hancur, artinya alam semesta sudah hancur, semuanya hancur. Yang ada hanya Nur Muhammad pada zohirnya yang wujud, yang lebih terang daripada matahari, terangnya melebihi daripada sinar. Kemudian batinnya adalah Rabbani, adalah Allah. Maka itulah pentingnya bagaimana ilmu teori penting. Tapi kalau sudah dapat, prakteknya paling penting. Jadi teori dan praktek wajib. Jadi ketika bersalawat ke sini, memuji baginda Rasul kemana? Ke sini. Baru nanti akan sampai ke situ. Karena sudah ada bernyata Rasulullah nampak nyata begitu loh. Nur Muhammad kemana? Kemana lagi? Karena orang-orang itu kalau memuji harus bertemu dengan orang yang dipuji. Kalau orang-orang yang mengatakan syahadat penyaksian tapi tidak bertemu itu salah, bersalahan. Makanya saksikan itu, laqad ja'akum rasulun. Baru ketika sudah saksikan melebur ke situ, masuk lagi ke dalam sampai ke sir. Nah, sir itu akunya Allah bernyata kepada Nur Muhammad, selesai.
Itulah berlian mutiara. Kalau tidak tahu ya bagaimana kita ini di dalam ini jangan pernah juga merasa bahwa kita yang mengenal Allah. Tidak ada. Allah Ta'ala sendiri. Jangan pernah merasa bahwa dengan kholwat saya, dengan zikir saya, tidak ada. Semua murni kholwat, semua murni rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada siapa-siapa dalam itu. Mau itu amalannya, mau itu prakteknya, mau apanya, semua sholatnya apa, tidak ada. Jadi begitu saudara, perlu dipahami. Jadi apapun yang kita ulang-ulang sebenarnya, ataupun apapun yang kita sering muzakarokan, apapun yang kita sering diskusikan, apapun yang kita keluarkan, itu semua adalah teori. Teori ini sudah ada prakteknya yang kita berikan di channel-channel. Mau ikut talqin boleh, tidak ikut talqin juga tidak apa-apa. Yang penting yakini tidak ada yang dikatakan ya di dalam pandangan hakikat kita belajar sama orang. Tapi Nur Muhammad sendiri, Allah Ta'ala sendiri yang wujud kepada Nur Muhammad mengajari dirinya sendiri. Itu secara hakikat. Jadi dalam pandangan batin, dalam pandangan sir tidak boleh kita melihat kepada gurunya, melihat kepada mursyid, jangan. Itu tertahan, itu terhijab. Jangan hijab itu, hijab tebal itu. Jangan. Langsung tembus. Harus tembus, wajib. Ketika sudah begitu, jangan merasa lagi bahwa kok saya tidak dibimbing dan sebagainya. Tidak. Bukan siapa-siapa yang membimbing kita, hanyalah Nur Muhammad, hanya Allah Ta'ala, Nur Muhammad. Kenapa? Guru mursyid ruhani yang di luar itu hanya memberikannya kendaraannya, hanya memberikan ini jalannya, nanti dituntun sendiri. Nah, wallahu alam bisawab. Itulah yang sebenarnya saudara-saudara. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.